Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Upik, masih dari Pojok Hukum. Nah, ini masih juga dengan ketenaga kerjaan dunia kerja, guys. Sering kita perhatikan bahwa kontrak kerja, kita kerja tuh asal tanda tangan, asal terima, tanpa tahu efek sampingnya atau nanti di belakang hari seperti apa. Sebenarnya ketika kita menandatangani kontrak kerja itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang dilihat, yang harus dipahami betul-betul agar tidak kecewa di belakang hari. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kontrak kerja yang akan kita tandatangani itu, sehingga tidak terjadi kerugian atau kesalahan fatal ya ketika kita melakukan tanda tangan kontrak kerja, atau bahkan kemudian ada indikasi kerugian yang dilakukan sepihak oleh perusahaan. Ini harus juga sangat hati-hati, guys. Kali ini kita akan bahas, kita akan ulas di video kali ini. Oke, langsung saja kita cek out videonya. So, kita harus pahami dulu ya sahabat hukum ya, apa yang dimaksud dengan kontrak kerja sebenarnya atau perjanjian kerja sering kita sebut. Jadi, eh, pada dasarnya kontrak kerja itu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, baik secara lisan ataupun tertulis. Baik untuk waktu tertentu ataupun untuk waktu yang tidak tertentu. Yang itu memuat syarat-syarat kerja, hak, atau kewajibannya misalnya. Nah, kontrak kerja juga itu bisa diartikan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja. Ada dasarnya, itu ada dasar hukumnya. Ini bisa kita lihat di pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari pihak. Kemudian kalau kita lihat pasal 1 angka 15, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh ya, berdasarkan perjanjian kerja yang membuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah tentu saja. Jadi kalau kita lihat, harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai unsur esensialnya yaitu pekerjaan, upah, dan perintah tadi. Nah, klausul dari pekerjaan itu harus memperhatikan jenis pekerja serta tentu saja job desk-nya apa, job description-nya itu agar tahu secara detail apa yang harus dikerjakan, skill-nya seperti apa yang menjadi kewajiban nanti dari pekerja dalam kontrak kerja itu. Nah, kemudian dalam klausul upah itu juga perlu diperhatikan komponen serta besarnya upah agar tidak lebih rendah tentu saja dari ketentuan pengupahan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah kita bahas. Ya, ada UMK, ada UMP. Kemudian selain itu juga perlu diperhatikan pula cara pembayaran serta konsekuensi keterlambatan pembayaran upah apa saja. Nah, kemudian dari klausul upah dalam hubungan kerja itu artinya ada yang memberi perintah, pemberi kerja ya, dan ada yang melaksanakan perintah, dalam hal itu buruh atau pekerja atau karyawan. Kalau kita lihat ketentuan hukum perjanjian kerja itu dibuat atas dasar ini nih, ya atas dasar itu. Kemudian jika perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat huruf A dan B ya dari atas dasar yang tadi, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Kemudian jika bertentangan dengan poin huruf C dan D, adanya perjanjian yang diperjanjikan ya, dan pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian kerja menjadi batal demi hukum. Harus poin-poin itu harus terpenuhi. Kemudian perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak tertentu. Perhatikan perjanjian kerjanya itu, guys ya. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu atau sering kita kenal sebagai PKWT itu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini harus perhatikan.
yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerjanya. Oke, kalau kita lihat pasal 13 ya, PP 35 tahun 2021, PKWT itu paling sedikit harus memuat poin-poin ini nih, banyak poinnya dari A sampai I ya, itu harus dimuat. Nah, kemudian jika dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, kita harus melihat juga apakah di perjanjian itu ada masa percobaan dalam perjanjian kerja, karena harus diingat bahwa PKWT itu tidak bisa mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, maka percobaan kerja yang disyaratkan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Kemudian kalau misalnya kita dipekerjakan secara tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Kerjaan itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis itu sekurang-kurangnya harus memuat A, nama, alamat perusahaan dan lebih sukses sampai bla 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 sampai I ya poinnya tuh bisa dicek lagi poin-poinnya. Nah, namun misalnya tuh beda halnya dengan PKWT. Dalam PKWTT itu bisa mensyaratkan masa percobaan dalam waktu hukum yang paling lama 3 bulan. Dan dalam masa percobaan kerja itu usaha dilarang bayar upah di bawah upah minimum yang berlaku di tempat kerjanya itu di daerah itu. Nah, jika perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu dibuat secara lisan misalnya, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan, misalnya secara lisan aja itu perjanjian kerjanya. Tetap ada surat pengangkatan. Nah, surat pengangkatan tadi itu sekurang-kurangnya harus memuat beberapa keterangan ya, ini nama dan alamat pekerja, B, C, D, dan D. Jadi kalau misalnya kita simpulkan aturan ini tentang perjanjian kerja atau kontrak kerja. Jadi sebelum menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan, sebaiknya kita sebagai buruh, pekerja atau karyawan, calon itu ya, terlebih dahulu untuk memahami isi perjanjian kerja itu yang mengatur pekerjaan apa, pekerjaannya, besaran upahnya berapa, dan cara pembayarannya apa. Apakah tanggal berapa misalnya, kemudian kapan itu dibayarkan dengan tanggal berapa, terus juga cash atau transfer, jangan-jangan dicicil ya. Ini harus jelas. Kemudian yang harus diketahui juga itu adalah syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban usaha apa aja, kemudian kewajiban si pekerja tadi apa aja, kemudian ada juga poin-poin yang diatur dalam undang-undangan itu apa. Kemudian juga ya, jika misalnya kita itu dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, kita harus memastikan bahwa tidak ada masa percobaan dalam perjanjian kerja ya. Kalau misalnya kita PKWT karena tidak dibenarkan ada kontrak, maksudnya ada masa percobaan di perjanjian kerja waktu itu. Karena dalam PKWT itu memang tidak ada mensyaratkan untuk masa percobaan. Itu jawaban dari kami guys. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Silahkan misalnya kurang jelas atau ada yang mengganjal, masukkan saja di kolom komentar, kita akan bisa diskusikan. Terima kasih sudah pantengin terus Bang Upik di channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus nanti di video berikutnya. Silahkan aja lempar pertanyaan, lemparkan masalah, kita akan ulas di channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti guys di video-video berikutnya.